Saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Montfortan Indonesia. 10 menit tentang Maria menurut Bapak Gereja merupakan program baru di channel ini yang mencoba menampilkan Bunda Maria menurut pandangan para santo. Ulasan sederhana tentang Maria dalam channel ini akan dimulai dari Santo Ignatius Antioquia sampai Santo Montfort. Memang tidak semua santo yang akan ditampilkan, hanya beberapa saja. Mengapa ditampilkan pemikiran Santo Santa dan justru bukan merujuk pada sumbernya, yakni kitab suci? Hal ini sering menjadi bahan pertanyaan. Ada beberapa alasan yang bisa dijawab. Pertama, sumber atau kebenaran iman Gereja Katolik tidak hanya berasal atau diambil dari kitab suci, tidak hanya soal sola scriptura, tetapi bertumpu pada 3 hal penting yang saling berkaitan, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Kedua, iman dan pemikiran serta kehidupan para santo santa sudah teruji dalam kehidupan mereka sampai ada yang menjadi martir. Ketiga, channel ini merupakan channel seputar Gereja Katolik, dan pengajarannya, atau berkaitan dengan pandangan-pandangan Gereja Katolik. Mengenai Bunda Maria dalam kitab suci, hal itu akan dibahas di dalam topik yang lain. Dalam edisi pertama ini, kita akan melihat secara singkat pemikiran atau pandangan Santo Ignatius dari Antioquia. Santo Ignatius lahir pada tahun 35 di Syria. Santo Ignatius dari Antioquia adalah murid dari Santo Yohanes Rasul dan uskup di Antioquia. Dia merupakan salah satu dari 3 penulis awal yang paling penting, bersama dengan Clement dari Roma dan Polikarpus. Surat-suratnya juga berfungsi sebagai contoh teologi Kristen awal. Topik yang mereka bahas mencakup eklesiologi, sakramen, dan peran uskup. Ia meninggal pada tahun 108 sebagai seorang martir. Kita tidak dapat mengharapkan bahwa Santo Ignatius berbicara tentang Bunda Maria secara panjang lebar dan mendetail karena yang ia bicarakan pertama-tama berurusan dengan Yesus Kristus. Dalam konteks ini, beliau mempertahankan ajaran iman Gereja Katolik dari kaum bid'ah atau ajaran sesat saat itu, yaitu doketisme yang menolak tubuh fisik Kristus. Menurut kaum doketis, Yesus Kristus hanya berpura-pura tampil sebagai manusia, tetapi de facto, dia sepenuhnya ilahi. Jadi dengan kata lain, menurut ajaran ini, Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh menjadi manusia dan itu hanya memberikan ilusi bahwa dia memiliki tubuh manusiawi. Untuk mempertahankan iman Gereja Katolik, Santo Ignatius menunjukkan peran Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Melalui Marialah Yesus mendapatkan tubuh fisiknya. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus dia menulis, Tuhan sungguh memiliki tubuh, baik dari Maria maupun dari Tuhan, benar-benar wafat. Kemudian ia melanjutkan, kami juga memiliki sebagai tabib, Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, Putra Tunggal dan Sabda, sebelum waktu dimulai, tetapi yang kemudian menjadi manusia, pula dari Maria Sang Perawan. Oleh karena, Sabda telah menjadi daging. Dia berada dalam tubuh yang tidak dapat ditembus, dia berada dalam tubuh yang fana, sebagai yang hidup, dia tunduk pada kebinasaan, agar dia dapat membebaskan jiwa kita dari kematian dan kehancuran, dan menyembuhkannya, serta memulihkan kesehatannya, ketika jiwa itu disakiti oleh kefasikan dan nafsu yang jahat. Dalam surat kepada jemaat di Trallian, Santo Ignatius juga menekankan bahwa Yesus Kristus adalah keturunan Daud dan Maria. Ia menulis, tutuplah telingamu, oleh karena itu, ketika seseorang berbicara kepadamu berbeda dengan Yesus Kristus, yang adalah keturunan Daud, dan juga dari Maria, yang benar-benar lahir, dan makan dan minum. Dia benar-benar dianiaya di bawah Pontius Pilatus, dia benar-benar disalibkan, dan benar-benar mati, di hadapan makhluk-makhluk di langit, dan di bumi, dan di bawah bumi. Dia juga benar-benar dibangkitkan dari kematian, Bapanya menghidupkan dia, sama seperti cara yang sama Bapanya akan membangkitkan kita yang percaya kepadanya melalui Kristus Yesus. Dalam surat kepada jemaat di Efesus bab 18 ia juga menekankan hal yang sama. Ia berkata, Yesus dikandung dalam rahim Maria, menurut penetapan Allah, dari keturunan Daud, dan oleh Roh Kudus. Karena dikatakan kitab suci, lihatlah, seorang perawan akan mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan disebut Immanuel. Dia lahir dan dibaptis oleh Yohanes, agar dia dapat mengesahkan lembaga yang berkomitmen nabi itu. Santo Ignatius menjelaskan bahwa ada 3 misteri dari karya keselamatan Allah yang dibuat tersembunyi dari kuasa pangeran dunia ini, yaitu iblis. Ketiga misteri itu adalah keperawanan Bunda Maria,
kelahiran putra Allah dari seorang perawan, dan kematiannya disalib. Sayangnya Santo Ignatius tidak menjelaskan alasannya dan bagaimana misteri-misteri ini disembunyikan dari iblis. Ia hanya menjelaskan bagaimana Allah memanifestasikannya kepada dunia. Santo Ignatius menulis, sekarang keperawanan Maria tersembunyi dari pangeran dunia ini, seperti juga keturunannya, dan kematian Tuhan, 3 misteri kemasyuran, yang dibuat dalam keheningan oleh Tuhan. Lalu, bagaimana dia dimanifestasikan kepada dunia? Sebuah bintang bersinar di langit di atas semua bintang lainnya, yang cahayanya tak terlukiskan, sementara kebaruannya mengejutkan manusia. Dan semua bintang lainnya, dengan matahari dan bulan, membentuk paduan suara untuk bintang ini, dan cahayanya sangat terang di atas mereka semua. Jadi, dari surat-suratnya, kita bisa melihat ketegasan pandangan Santo Ignatius. Menurutnya, Yesus Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Ia dilahirkan oleh perawan Maria. Dengan demikian menjadi jelas pula bahwa Maria adalah ibu yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Sabda menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Maria diikutsertakan oleh Allah dalam tata keselamatannya. Pendapat Santo Ignatius ini sejalan dengan Injil. Injil Lukas menggambarkan bagaimana Bunda Maria mendapat kabar dari malaikat untuk melahirkan Yesus Kristus dan bagaimana Maria menanggapi kabar ini secara positif, serta melukiskan bagaimana kelahiran Yesus Kristus. Injil Yohanes menggambarkan bagaimana firman atau sabda menjadi manusia. Injil Yohanes menyatakan demikian, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah bersama-sama dengan Allah sejak semula. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Tanpa Dia, segala sesuatu yang sudah ada ini tidak mungkin bisa ada. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Tentang Yesus sebagai keturunan Daud, kita bisa melihatnya dalam Injil Matius bab pertama yang menggambarkan tentang silsilah Yesus Kristus. Injil Markus bab pertama menggambarkan pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Pendapat atau pemikiran Santo Ignatius ini memberi gambaran kepada kita bagaimana gereja perdana, atau gereja pada masa-masa paling awal, menggambarkan dan mengakui imannya. Dan perlu diingat juga bahwa pernyataan ini datang dari seorang uskup yang memiliki otoritas untuk mengajar. Tentang jabatan uskup, Santo Ignatius juga menulis sebagai berikut kepada umat di Smyrna, pastikan bahwa Anda semua mengikuti uskup, bahkan seperti Yesus Kristus mengikuti Bapa, dan imam sebagaimana Anda mengikuti para rasul, dan menghormati diakon, sebagai institusi Tuhan. Jangan biarkan orang melakukan apapun yang berhubungan dengan gereja tanpa uskup. Bagi kita, umat Katolik, sudah mengetahui akan hierarki dalam gereja kita. Saudara-saudari terkasih, demikianlah beberapa pemikiran Santo Ignatius dari Antiokhia tentang perawan Maria. Semoga penjelasan-penjelasan ini dapat membantu Anda semakin memahami peranan Maria dan iman di dalam gereja Katolik. Tuhan memberkati. Shalom. Maria